يا رب واغفر وسلم دائما أبدا على حبيب الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا رضاه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا نبينا الآمر الناهي فأحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح على نية الفتوح والوضوح والرسوخ والتوبة النصوح الصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على محمد لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tahsin tilawah kita daripada suratul Fajr. Ya, suratul Fajr kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke 25. Sekarang 26. Sekarang 26 ya. Baik, 26. Ya, silakan dibuka suratul Fajr. Ya, kalau di juz amma yang biru pada halaman yang ke-42. Ya, silakan pada ayat yang ke-26. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Sudah dibuka? Ya. Baik. Kita akan baca terlebih dahulu, lalu nanti kita akan bahas masalah tajwidnya. Dan juga masalah di sini nanti masalah rasm, yaitu tata cara rasm wa dhabt, tata cara penulisan, ya, penulisan Quran ini, dan juga tata cara peletakan harakat-harakatnya.
karena ada perbedaan pada setiap mushaf. Mushaf yang kita pegang ini, yang antum pegang warna biru, itu adalah cetakan Departemen Agama. Ya, bagian juga di sini buka di tablet ini cetakan Utsmani, mushaf Utsmani. Jadi terdapat beberapa perbedaan. Yang kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Wala yuthiqu, bunyi itu pendek ya. Jadi yuthiqu wathaqahu. Wala itu lagi mad asli wa harakat. Yuthiqu, yunya juga itu mad asli wa harakat, jangan lebih dari itu. Terus yuthiqu, bunyi jangan dibaca panjang. Jangan nanti baca wala yuthiqu. Wala yuthiqu. Nah, jangan. Jadi langsung setelah huruf ku itu langsung huruf wa. Wala yuthiqu wathaqahu. Wala yuthiqu wathaqahu. Wathaqahu, sa-nya itu berapa? 2 harakat. Lalu pada kalimat hu, yaitu dhamir, ya isim dhamir disebutnya karena setelah isim dhamir itu bertemu dengan huruf hamzah, maka dia menjadi mad jaiz munfasil. Ya, menjadi mad jaiz munfasil yang kalau dalam qiraat Hafs, An Asim, Thariq Syatibiyah dibaca 4 harakat. Nah, tapi kalau dalam qiraat Hafs, An Asim, Thariq Thayyibatun Nashr dibaca qasrul munfasil, yaitu 2 harakat. Ya, jadi ada 2 thariq. Ada pertama la yuthiqu wathaqahu ahad. Ini dibaca panjang, berapa harakat? 4 harakat. Yang kedua dibaca pendek. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Yang pertama wala yuthiqu wathaqahu ahad. Yang pertama bunyi berapa harakat? Yang kedua wala yuthiqu wathaqahu ahad. Berapa harakat tuh? 2. Jadi ada 2 thariq, ada 2 wajah, ada dua cara baca di dalam satu riwayat, yaitu riwayat Hafs, ya qiraat An Asim. Jadi ada 2 cara baca. Ya, tapi mana yang masyhur? Yang masyhur tuh 4 harakat. Kenapa? Karena umumnya kita di Indonesia, di Asia itu kita mendapatkan jalur periwayatan atau sanad qiraat itu thariqnya thariq Syatibiyah. Ini dari Imam Syatibi. Nah, Imam Syatibi itu beliau menyatakan bahwasanya mad jaiz munfasil itu 4 harakat. Nah, tapi belakangan ini guru-guru kami mengatakan bahwasanya ya diperbolehkan tuh bagi orang-orang yang nafasnya pendek. Nah, itu boleh. Kalau orang yang nafasnya pendek, maka boleh bagi mereka membaca mad jaiz munfasil dengan cara 2 harakat. Disebut dengan qasrul munfasil. Qasrul munfasil. Gitu. Baik ya. Terus ayat yang ke-27. Nanti insyaallah di akhir kita akan pelajari perbedaan rasm. Ya, perbedaan rasm dan perbedaan dhabt antara mushaf Departemen Agama dengan mushaf Utsmani. Agar nanti kita bisa bedain, oh di Departemen Agama ternyata tulisannya seperti ini ya. Oh, ternyata di mushaf Utsmani tulisannya seperti ini. Karena ada perbedaan. Terus sekali lagi kita baca ayat 26. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ujungnya qalqalah kubra ya. Ya, jadi dipantulin ahad. Ahad. Mantulnya besar ya. Karena kubra itu besar. Ya, jadi mantulnya lebih terasa. Terus ayat 27. Ya ayyatuhan
nafsul mutmainnah. Coba 1, 2, 3. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Baik, ya ayyatuhan. Oke, itu kalimat ya, amma ayyatuha, ya ayyatuha. Itu ya kalimat yang beda. Kalimat yang beda. Ya, kalau di sini ya ayyatuha itu jadinya adalah apa namanya? Sama mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Nah, jadi dalam thariq syatibiyah dibaca berapa? 4 harokat. Dalam thariq internasional dibaca 2 harokat. Jadi boleh dibaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Boleh. Atau ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Boleh. Jadi boleh 4, boleh 2. Ya, itu. Nah, jangan ketukar, jangan sampai nanti baca ya ayyuhan nafsu. Di sini ya ayyatuhan nafsu. Nah, kalau dalam ilmu nahwu ada yang namanya babul munada. Ya, babul munada. Di sini munadanya adalah muannas. Makanya dipakainya ayyatuha. Ya, ayyatuha. Bukan ayyuha. Karena dalam Quran itu ada 2. Ada ya ayyuha, ada ya ayyatuha. Kalau ya ayyuha itu dalam ilmu nahwu dia pakai sigatnya sigat mudzakkar. Tapi kalau ya ayyatuha kalau dalam ilmu nahwu dipakai sigat muannas. Mohon maaf, bagaimana dengar kan kadang-kadang ini dibaca saat tahlil. Ya, ayat ini dibaca saat tahlil. Ya kan kadang-kadang orang baca bagaimana dengar baca orang baca ya ayyuhan nafsul mutmainnah, bukan ayyuha, ayyatuha. Ya ayyatuha. Baik. Terus ya ayyatuhan. Tuh itu ada nun musyaddadah. Ya ada nun musyaddadah dibaca ghunnah. Jadi ya ayyatuhan. Ya. Terus fa huruf fa ya kita niup. Dia niup. Jadi gigi bawah kita ini gigi seri bawah nempel ke naf. Ya, jadi ada udara yang keluar. Jangan, mohon maaf, nanti diganti pakai P. Ya ayyatuhan nafsul. Nah itu salah. Musik naf. Ya ayyatuhan nafsul. Fa sama sin sama-sama dikeluarkan udah. Nafsul mutmainnah. Ada tok sukun di situ. Qalqalah sutra. Mutmainnah. Nah, tak marbutah itu kalau dia diwaqafkan menjadi apa huruf h. Ya harus jelaskan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah. Jelas ya? Ya. Baik. Sekali lagi. Silakan perhatikan lalu diulangi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. 1, 2, 3. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Cakap, ahsan tuh. Terus ayat selanjutnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. 1, 2, 3. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i. Kalimat irji'i ra itu dibaca tafkhim, dibaca tebal. Irji'i ila. Nah, di situ ada mad jaiz munfasil lagi. Ya, ada mad munfasil lagi. Boleh dibaca 4, boleh dibaca berapa? 2. Boleh dibaca 4. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Boleh dibaca 2. Irji'i ila. Baik.
Terus rabbik radiyatan mardiyah. Jadi ya musyaddadah itu, ya bertasydid itu harus dijelaskan. Kita tadi kan ayyatuha. Jadi ayyatuha. Terus juga mardiyah. Sama nanti kalau dalam teks iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Jadi musyaddad itu harus dijelaskan. Jadi jangan ya ayyatuha. Kurang itu. Mesti ya ayyat. Terus mardiyah. Mardiyah. Ya. Karena di awal betul jadi huruf ha lagi. Ya, dijelaskan haknya. Sekali lagi, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. 1, 2, 3. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah bukan jangan diganti dal. Jangan radiyatan mardiyah. Bukan rodi, bukan mardi, bukan tapi radiyatan mardi, huruf dha, ya. Jangan diganti huruf dal. Salah besar itu kalau diganti huruf dal. Baik. Ayat 3 ayat 29. Fadkhuli fi ibadi. 1, 2, 3. Fadkhuli fi ibadi. Ya. Dan dia jelasin tuh, karena dia kepala Rasulullah. Fadkhuli fi ibadi. 1, 2, 3. Fadkhuli fi ibadi. Nah, kalimat ibadi cukup dibaca 2. Jangan lebih dari 2 huruf. Jangan fadkhuli fi ibadi. Lebih dari 2 huruf karena itu mad asli. Fadkhuli ibadi, li-nya 2 harokat, di-nya 2 harokat. Jadi cukup fadkhuli fi ibadi gitu, ya. Terus sama ayat yang ke-30 juga wadkhuli jannati. Coba 1, 2, 3. Wadkhuli jannati. Ayo, kita ulangin bareng-bareng dari ayat yang ke-20. Nah, oke, bareng-bareng pelan-pelan. 1, 2, 3. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Umpamanya suatu saat kita mau sholat, kita mau bawain dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dong, boleh ya? Boleh aja, nggak jadi masalah. Misalnya suatu saat kita sholat, entah itu sendiri ataupun jadi imam, boleh aja. Kita mengambil potongan surat walaupun enggak lengkap. Jadi kan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus langsung ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya. Boleh. Enggak jadi masalah, Jadi boleh tuh. Ya, atau umpamanya kita surah An-Naba. Ya, surah An-Naba kita mau ngambil akhirnya doang, ini nggak jadi masalah, gitu. Innal jannah apa tuh? Yang terakhir surah An-Naba. Jadi pokoknya al-kuliah seperti ini. Ketika kita mau baca surah, nggak harus surahnya itu dibaca semuanya. Jadi ketika surahnya itu panjang, potongannya juga apalagi yang terakhir itu nggak jadi masalah. Ini sering dilakukan oleh para a'immatul qurra, imam-imam qari. Tidak jadi masalah. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas masalah di perbedaan rasmi, perbedaan dhabt antara mushaf Departemen Agama
pada kalimat wasaqah, ya wasaqah, wala yusiqu wasaqahu, ya. Baik. Nah, di mushaf yang antum pegang, ini mushaf yang antum pegang, kalimat wasaqahu itu ditulis, ya, dobetnya harapannya itu seperti ini. Betul gak? Ya. Ya, betul seperti itu ya. Ya. Nah, seperti itu. Wasaqahu. Nah, tetapi kalau di mushaf Utsmani itu terdapat perbedaan. Gimana perbedaannya seperti ini? Ya. Dia tetap ditulis di sini dhammah yang seperti angka 9. Kalau ini kan dhammah yang seperti angka 6. Pokoknya kalau kita lihat dhammah yang seperti angka 6 itu udah pasti 2 harokat. Atau ternyata di atasnya ada lambang lagi seperti kayak lambang alis. Nah, berarti itu dibaca berapa? 4 harokat. Nah, kalau di mushaf Utsmani dia ditulis seperti ini. Di atas haknya, tetapi ditambahkan lagi kayak semacam kode. Tapi kodenya bukan di atas hurufnya. Kodenya di mana? Kodenya di sini. Di sininya. Lalu apa namanya? Kecil ya. Di sini. Jadi ada angka kayak dhammah juga, dhammah yang angka 6. Lalu ada kalimat seperti itu. Beda kan? Beda. Ya, beda. Tapi bacanya sama gak? Sama. Ya, ini tetap dibaca wasaqahu ahad. Ini juga sama dibaca wasaqahu ahad. Di semua mushaf Utsmani hampir semua mad silah tawilah seperti ini. Nah, itu beda. Makanya nanti kalau misalnya kita baca mushaf Utsmani, patokannya jangan yang di atas huruf. Patokannya jangan yang di atas huruf. Lihat yang di sampingnya. Ada tanda nggak? Kalau ada tanda seperti ini, nah berarti berapa ya? Bacanya 4 harokat. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu pada kalimat irji'i. Pada kalimat irji'i. Pada kalimat irji'i di mushaf yang antum pegang, mushaf Departemen Agama, semuanya, perhatikan nih, semuanya mushaf Departemen Agama akan menulis apa? Tanda kasrah pada alif. Irji'i. Akan menulis tanda kasrah pada alif. Ada kan? Ada kan? Irji'i. Nah, alif di sini disebut dengan apa ya? Hamzatul wasl. Disebut dengan hamzatul wasl. Ya, hamzatul wasl. Hamzah wasl. Maksudnya apa hamzah wasl? Hamzah wasl kalau dibaca sendiri, kalau dibaca di awal kalimat, maka dia akan memiliki harokat. Tetapi kalau dibaca wasl, dibaca sambung, harokatnya nggak kebaca. Nah, lalu gimana cara penulisan di mushaf Utsmani? Di mushaf Utsmani nggak ditulis kasrah, nggak ada kasrahnya. Apa? Ditulis lambang di sini, lambang shad, seperti kemarin disampaikan. Jadi irji'i. Jadi nggak ada lambang kasrah, hanya ditulis lambang alif yang di atasnya ada huruf kepala huruf shad yang menandakan bahwasanya itu adalah hamzatul wasl. Ya, makanya kalau misalnya bingung, kok kagak ada apa namanya, kagak ada harokatnya nih, jangan-jangan salah cetak, bukan salah cetak. Memang seperti itu. Ya, lalu bagaimana caranya kita bisa tahu itu dibacanya irji'i? Ya, gimana caranya? Yang pertama, ya, itu istilahnya simari. Apa itu simari? Karena kita sering dengar
Oh dibacanya irji'i deh. Kenapa? Iya kedengarannya begitu sih. Orang pada apa namanya baca irji'i. Gitu jadi dari kebiasaan dengar orang. Pertama. Yang kedua apa? Kiasi. Apa itu kiasi? Kiasi itu adalah ketika orang itu paham ilmu nah atau ilmu sorf, paham qawaid al-lughah al-arabiyyah, paham tata bahasa Arab. Oh ini dibaca irji'i. Begitu. Kenapa? Karena ini fi'il amr. Karena ada fi'il amr. Asal kalimat apa? Raja'a yarji'u. Asal kalimatnya raja'a yarji'u. Maka wazannya apa? Fa'ala. Kalau jelasin panjang itu wazannya fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu if'il. Raja'a yarji'u irji'. Gitu. Maka alifnya di sini harokannya adalah kasrah. Jadi gitu. Jadi orang bisa tahu itu ini kan kagak ada harokat ini. Dibacanya apa nih? Fathah, kasroh, atau dhammah. Nah, kembali kepada tadi. Orang bisa tahu karena kebiasaan dia dengar yang disebut dengan simai, atau dari pengetahuan dia tentang qawaidul lughah al-arabiyyah, tata bahasa Arab. Oh, ini dibaca ini alasannya karena ini fi'il ini karena seperti itu. Nah, antum biasanya yang mana? Biasanya kita yang simai karena kita biasa dengar irji'i karena guru-guru bacanya begitu, orang-orang bacanya begitu. Oke? Nah, yang penting juga di sini sampaikan ketika dibaca wasal. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i. Gimana caranya? Caranya adalah ketika wasal kasrahnya dihilangin. Kasrahnya dihilangin. Jadi langsung ke huruf ro, seakan-akan alifnya itu enggak ada. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i gitu. Paham kan? Jadi jangan nanti, mohon maaf, kita mau baca wasal, tapi kita berpatokan, ada kasrah nih di alifnya. Bacanya begini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Salah. Karena itu adalah hamzatul wasal. Hamzah wasal apa? Hamzah yang ketika kalimatnya berdiri sendiri, maka hamzahnya itu terbaca. Kalau ini dibaca sendiri, kalimat irji'i, maka hamzahnya dibaca apa? Kas. Tetapi kalau wasal dibaca nyambung, hamzahnya kagak dibaca. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, bukan kesalahan pada cetakan. Ya. Kan udah setengah pagi sampaikan. Ya waktu itu guru Quran Al-Baqir pernah menyampaikan bahwasanya kenapa kok mushaf Departemen Agama terlalu banyak rambu-rambunya, terlalu banyak harokat-harokat. Ya. Jadi kayak Al-Fatihah kan itu kan kalimat alhamdulillah itu kan alif lam. Mestinya kalau dalam penulisan asli itu hamzatul wasal. Nggak boleh ditulis sampai harokat fathah pada alif. Tapi kok di Departemen Agama ditulis? Karena sekali lagi kebiasaan kita orang Indonesia nih bacanya baca apa? Waqaf. Karena kebiasaan kita baca waqaf, baca berhenti di setiap ayat, makanya ditulislah harokat. Coba kira-kira antum kalau di situ nggak ditulis harokat, kira-kira bingung nggak? Bingung. Ya? Apanya? Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ini apaan ya? Bukan ada apa harokat itu kan karena sering dengar. Karena sering dengar jadi bacanya irji'i. Ya, baik. Siapa di sini di yang apa? Yang di rumahnya punya Musa Usmani? Ada nggak? Hah? Ada. Itu bisa tuh nanti. Ya, misalnya antum punya juz sama ini, lalu antum punya Quran Musa Usmani, antum banding, itu akan banyak banget perbedaan dalam masalah qasam mutlaq. Masalah penulisan, dan juga masalah penulisan kalimatnya, dan juga masalah harokat, gitu. Tapi sekali lagi itu bukan kesalahan cetak, hanya masalah ikhtilaf fil qasam mutlaq, ikhtilaf dalam penulisan kalimat, dan juga penulisan harokat. Jadi semuanya itu ada ilmu.
Ya insyaallah nanti minggu depan panjang umur syafiat kita baca dari awal suratul Fajar sebelum nanti kita pindah ke suratul Ghashiyah insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya wallahu a'lam bis-shawab. Ya rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان درج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Maaf, berdoa. Assalamualaikum.